Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about something that is familiar with us or something that we can find in our daily life. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kiranya familiar atau sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua pasti sering atau pernah membeli makanan atau minuman yang di dalam kemasan. Nah, kemudian di luar kemasannya itu kita bisa melihat ada tulisan-tulisan yang berisi berbagai macam informasi. Nah, itu disebut sebagai label makanan atau label minuman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang drink label and food label. Nah, ini contoh kemasan makanannya. Ini ada mie instan, mie sedap. Di sini ada berbagai macam tulisan, ada nama brandnya, kemudian ada komposisi, ada nilai gizi, dan lain-lain. Jadi ini disebut sebagai food label yang tulisan-tulisannya yang berisi informasi terkait makanan tersebut. Kemudian ini ada juga minuman kemasan. Ini sama, ada berbagai macam tulisan yang terdapat di kemasannya. Itu kita sebut label, atau kalau di minuman namanya drink label, kalau di makanan food label. Nah, jadi apa sih kegunaan dari food label atau drink label itu? Kegunaannya adalah agar kita tahu apa saja kandungan yang terisi di dalamnya, kemudian informasi terkait berbagai hal, misalnya berapa kandungan lemaknya, kandungan kalori, dan sebagainya, agar kita bisa mempertimbangkan apakah kita bisa memakan makanan itu atau tidak. Nah, lalu selanjutnya kita akan fokus kepada apa saja sih komponen yang ada di food label atau drink label tersebut dalam bahasa Inggris. Komponen yang pertama dari food or drink label ini adalah product brand. Product brand ini adalah brand dari produk makanan atau minuman. Pengertiannya adalah product brand is name of the product. Jadi itu adalah nama dari produk tersebut. Biasanya pada kemasan makanan atau minuman, nama dari produk ini dengan mudahnya kita temui karena hurufnya yang relatif besar dan juga letaknya biasanya di tengah-tengah. Jadi kita dengan mudah bisa menemukannya. Nah, di samping dari penjelasannya, itu ada contoh-contoh dari product brand atau dari nama produknya. Di situ ada Unilever, ada Oreo, Cadbury. Biasanya kita sering membeli itu mungkin. Lalu juga yang kedua dari komponen food of or drink label ini adalah description. Jadi description adalah the additional information of the product. Jadi deskripsi ini adalah informasi tambahan mengenai produk, misalnya rasa dari produk tersebut, kemudian manfaatnya. Misalkan kita membeli Oreo, nah biasanya ada keterangan rasanya apakah rasa vanila atau coklat, dan kemudian juga manfaatnya. Misalkan kita membeli minuman isotonik, manfaatnya adalah untuk membuat tubuh kita lebih bugar dan lain-lain. Bisa juga deskripsi mengenai berbagai hal lainnya yang bisa menambah informasi terhadap produk tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah ingredients or composition. Itu adalah komposisi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat makanan atau minuman tersebut. Kebanyakan dari produk makanan atau minuman biasanya memuat ingredients atau composition ini. Lalu seterusnya ada net weight. Jadi net weight ini adalah berat bersih. The weight of a product, especially food, without the weight of its packaging. Jadi artinya berat bersih itu adalah berat produk tanpa termasuk berat dari bungkus ataupun berat dari udara yang ada pada kemasan. Jadi itu murni berat dari makanan atau minuman yang terisi di dalamnya. Di samping itu ada contohnya yang ada bulatan merahnya. Lalu yang kelima, ini yang sangat penting juga, ada nutrition facts atau informasi gizi atau
Biasanya kalau di bahasa Indonesianya itu informasi gizi. Itu adalah information about the nutrient contents of a product and how much the amount of it. Informasi tentang gizi dari produk dan berapa banyak jumlahnya. Jadi dengan nutrition facts tersebut, pembeli bisa mengetahui berapa kandungan berbagai gizi di dalamnya, misalkan berapa kadar lemaknya, berapa kalorinya, lalu berapa kalsium dan lain-lain. Nah, jadi misalnya ada seseorang yang ingin diet, berarti mereka harus melihat dulu di info gizinya itu apakah di dalamnya banyak kalori atau tidak. Kalau banyak kalori, mereka bisa saja mengurungkan niatnya untuk membeli produk tersebut karena itu bisa tidak baik untuk dietnya. Nah, kemudian contohnya ada di samping. Jadi itu ada contoh dari nutrition facts. Di sebelah kirinya itu ada nutrien-nutrien apa saja yang terkandung atau gizi-gizi apa saja yang terkandung. Kemudian di sampingnya itu ada yang pakai persen-persennya. Itu adalah kadar dari gizi tersebut berapa persen. Lalu seterusnya ada expiration date. Expiration date tells when a product is safe to consume. Tanggal kadaluarsa memberitahu tentang kapan produk itu aman dikonsumsi. Jadi misalkan tanggal kita mengkonsumsinya lewat dari tanggal kadaluarsa, berarti itu tidak baik bagi tubuh kita. Mungkin saja kita bisa keracunan dan lain sebagainya. Itu ada contohnya, ada 2 contoh. Yang pertama, expiration date itu ditandakan dengan tulisan best before, setelahnya itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Atau bisa juga kadang-kadang bulan dan tahun saja. Kemudian selanjutnya di sebelah kanannya itu lagi ada yang dilingkari merah juga, ada tulisannya EXP. EXP itu artinya expired. Jadi kadaluarsanya tanggal itu ada tertulis 040917, berarti tanggal 4 bulan 9 atau bulan September 2017. Lewat dari itu kita tidak dibolehkan lagi untuk mengkonsumsi itu. Lalu selanjutnya ada serving size. How much we consume the food in one meal. Berapa banyak bahan makanan dalam kemasan yang digunakan dalam satu kali makan makanan tersebut, atau dalam satu porsinya berapa banyak. Itu ada juga contohnya. Serving size-nya 1 cup. Jadi sekali makan atau satu porsi itu takarannya ada 1 cup. Soalnya biasanya ada kan produk makanan atau minuman yang dalam satu bungkus itu ada bisa beberapa kali makan. Kemudian yang terakhir di sini ada manufacturer is the person or company that produce the product, atau orang atau perusahaan yang memproduksi produknya. Nah, biasanya di kemasan makanan atau minuman itu juga ada PT apa sih yang memproduksi atau siapa yang memproduksinya. Itu di contoh ada diproduksi oleh di UK oleh pabrik sandwich Stella. Biasanya yang menandakan manufacturer ini ditandakan dengan kata-kata produced by atau manufacturer by dan lain-lain. Sebenarnya ada beberapa lagi yang merupakan komponen dari label makanan atau minuman ini. Tetapi karena mungkin terlalu banyak dan tidak terlalu perlu kita ketahui, jadi itu kita skip saja. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya tambahkan lagi. Misalnya ada juga di kemasan itu ada barcode-nya biasanya. Barcode itu ada yang adalah kode batang yang warna hitam-hitam garis-garis itu. Kemudian juga ada customer service. Customer service itu kayak seperti kontak dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa menghubunginya apabila ada
komplain atau saran. Setelah memahami apa itu food label and drink label, lalu manfaatnya dan juga komponen-komponennya, mari kita tinjau ulang lagi. Nah, pertama, pengertian dari food label dan drink label itu adalah an informative item attached to the package of food and drink. Jadi, food label and drink label itu adalah item informatif yang memberikan kita informasi, dan informasi tersebut dilampirkan pada paket makanan dan minuman atau pada bungkus makanan dan minuman tersebut. Lalu fungsinya adalah label dari makanan dan minuman itu bisa memberikan kita informasi terkait produk tersebut. Jadi misalkan ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi kalsium berlebih atau tidak bisa mengkonsumsi lemak berlebih dan lain sebagainya, bisa melihat dulu pada label makanan dan minuman itu. Kalau mengandung bahan-bahan yang tidak bisa mereka konsumsi, mereka bisa saja tidak jadi mengkonsumsinya atau tidak jadi membelinya. Dan berbagai keuntungan lainnya yang ditawarkan food label dan drink label ini. Lalu ada beberapa komponen dari food or drink label ini, yaitu ada nama dari produknya atau product brand, kemudian juga description, ingredients or composition atau bahan-bahan dari makanan dan minuman tersebut, lalu net weight, berat makanan tersebut, lalu nutrition facts atau info gizinya, lalu juga expiration date, lalu ada serving size, manufacturer, dan lain sebagainya. Semoga kalian bisa memahami pelajaran kali ini. Jangan lupa pelajarannya diulang-ulang supaya bisa lebih paham. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.